Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga untuk melakukan thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama, yang mana ini dua kewajiban yang wajib untuk kita tunaikan. Rasul bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fardhah, kewajiban bagi setiap orang muslim. Sehingga karena ini kewajiban, maka di sana ada pahala yang sangat besar yang akan seorang dapatkan ketika menunaikannya. Kewajiban itu meskipun sedikit, ini bisa mengalahkan amalan-amalan yang sunnah sebanyak apapun, sebesar apapun. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an taghdua fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Sungguh engkau pergi di waktu pagi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu ayat dari kitabullah, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 100 rakaat. Meskipun hanyalah satu ayat dari Al-Quran yang kita kaji, yang kita pelajari, itu lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wala an taghdua fata'lama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alf rak'atin. Dan sungguh engkau pergi di waktu pagi dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, meskipun hanyalah satu bab ilmu saja, baik itu ilmu yang umila bihi aw lam yu'mal, ilmu yang bisa langsung diamalkan maupun ilmu yang belum bisa langsung diamalkan. Karena terkadang ada ilmu yang kita pelajari tapi kita belum bisa mengamalkan. Bukan berarti kemudian kita berdosa dengannya, tidak. Tapi terkait dengan pengamalan itu kan sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita belajar dulu saja tentang ilmu agama. Nanti mengamalkannya itu tentunya secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Rasul menyatakan, "Fata'lama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal." Engkau mempelajari satu bab ilmu, baik itu ilmu yang umila bihi aw lam yu'mal, ilmu yang bisa diamalkan maupun ilmu yang belum bisa diamalkan. Rasul menyatakan, "Khairul laka min an tusalliya alf rak'atin." Itu masih lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 1000 rakaat. Maksudnya salat sunnah. Karena sekali lagi, mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban. Sehingga kewajiban meskipun sedikit, meskipun sebentar,
ini bisa mengalahkan amalan-amalan yang sunnah sebanyak apapun, sebesar apapun. Tapi sebaliknya, amalan sunnah sebesar apapun ini belum bisa menggugurkan kewajiban. Semisal contoh, ada orang yang berpuasa sepanjang hari selama 11 bulan, nggak pernah putus. Tapi ketika di Ramadannya dia nggak puasa, bagaimana ini? Bagaimana dengan amalan sunnah yang dilakukan berupa puasa selama 11 bulan, tapi di Ramadannya justru dia nggak puasa? Amalannya sia-sia. Sama halnya dengan orang yang salat sepanjang malam katakan, tapi subuhnya lewat, kan nggak sia-sia amalannya. Ataukah sekarang yang lagi ngetren ini, ada acara salawat, ya. Salawatnya Mbak Daisa, tapi zuhur sudah di tempat. Sebelum zuhur sudah di tempat karena takut nggak kebagian tempat. Zuhur lewat nggak sholat, asar lewat nggak sholat, kemudian maghrib lewat nggak sholat, isya lagi lewat nggak sholat subuhnya karena selesai jam 1 malam, subuhnya pun lewat. Kira-kira salawat yang dilakukan semalam itu diterima atau tidak? Maka tentunya tidak, karena amalan yang sunnah sebesar apapun belum bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban. Jangan berharap syafaat dari Rasul SAW kalau sholat saja masih asal-asalan. Rasulullah SAW tidak akan memberikan syafaat kepada umatnya yang menyia-nyiakan kewajiban. Rasul SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya yang dia mungkin banyak melakukan kemaksiatan, tapi dia tetap menunaikan kewajiban. Allah akan ampuni dosa-dosanya dengan sebab amalan-amalan wajib yang ditunaikan. Salah satu sebab ampunan dari Allah adalah melalui syafaat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-10 dari kitab tersebut, yakni bab fi anna la ilaha illallah afdalul dzikri. Pembahasan yang menjelaskan bahwasannya la ilaha illallah adalah merupakan zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaludz dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah, rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal itu adalah kalimatut tauhid, yakni ucapan la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang paling afdal itu adalah alhamdulillah. Ini doa yang paling afdal, oleh karena itu Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah. Di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum doa itu, maka termasuk di antara adab sebelum berdoa itu adalah memuji Allah terlebih dahulu. Salah satunya tadi adalah mengucapkan alhamdulillah, ya. Demikian pula Fatihah pun diawali dengan alhamdulillah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fi hadzal hadis fawaid, dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Minha, di antaranya adalah anna la ilaha illallah afdaludz dzikri, bahwasanya kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah merupakan zikir yang paling afdal.
zikir yang paling utama, zikir yang terbaik. Waqad jaa fil haditsil akhar qauluhu sallallahu alaihi wasallam afdalud du'ai yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan sungguh telah datang dalam hadis yang lainnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a yaumi Arafah. Doa yang paling afdal itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang mana ketika itu jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya. Itu namanya hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan ucapan yang paling afdal yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi yang sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Ini perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menyampaikan bahwasanya ucapan yang paling afdal dari ucapan yang beliau ucapkan serta para nabi sebelumnya ucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang tiada sekutu baginya. Wa warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ahabbu kalimatin ila Allah ta'ala la ilaha illallah la yaqbalu Allahu 'amalan illa biha. Dan telah datang dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang mana beliau menyatakan la yaqbalullahu amalan illa biha. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dengannya, dengan tauhid. Ketika seorang mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid, meyakini dengan hatinya akan kandungan kalimat tersebut, kemudian juga menerapkan di dalam kehidupannya, melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid yang telah diucapkan, maka dengannya baru amalan seorang hamba akan diterima. Dan banyak hadis-hadis yang semisal yang menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid. Banyak zikir-zikir yang di situ berisi tentang kalimat tauhid. Salah satunya zikir setelah salat, setelah istighfar ada apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di dalam perutnya ikan, beliau zikirnya pun zikir dengan kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena memang ini adalah zikir yang paling afdal di antara zikir yang ada. Dengan sebab zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari mara bahaya yang menimpa beliau ketika ditelan oleh ikan. Dikeluarkan kembali dan Allah pun selamatkan. Demikian pula dalam zikir ini pun terdapat pahala yang sangat besar. Banyak hadis yang menunjukkan tentang besarnya pahala zikir yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Semisal contoh, salah satu contoh saja ini. Zikir ketika berada di pasar. Ya. Rasul bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini zikir yang di dalamnya ada kalimat tauhid, salah satu contoh ya. Jadi zikir ketika seorang berada di pasar. Beliau menyatakan
kataballahu lahu alfu alfi hasanah wa maha anhu alfu alfi sayyi'ah wa rufi'a lahu alfu alfi darajah. Ini luar biasa ini. Zikir yang di dalamnya terdapat kalimat tauhid. Salah satu contohnya adalah zikir ketika seorang berada di pasar. Rasul bersabda, barang siapa yang masuk pasar, kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, miliknya lah segala pujian. Yuhyi wa yumit, Allah adalah zat yang maha hidup, zat yang maha menghidupkan dan zat yang maha mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Allah akan senantiasa hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khair, di tangannya seluruh kebaikan-kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yakni Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini zikirnya ya. Rasul katakan, kataballahu lahu alfu alfi hasanah, Allah akan tuliskan untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. Berapa itu? 1.000.000 kebaikan Allah akan tuliskan untuk orang yang zikir tersebut ketika di pasar. Wa maha anhu alfu alfi hasan wa maha anhu alfu alfi sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 1.000.000 kejelekan. Wa rufi'a lahu alfu alfi darajah, akan diangkat untuknya 1.000.000 derajat. Ini zikir yang luar biasa yang di dalamnya terdapat apa? Kalimat tauhid. Jadi zikir ketika di pasar. Hafal ya. Nanti kalau pas ke pasar dibaca zikir ini supaya nanti dapat 1.000.000 kebaikan. Dihapuskan 1.000.000 kejelekan, diangkat 1.000.000 derajat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini insyaallah mudah dihafal ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sampai di sini sudah biasa ya. Kalau ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Rasul katakan zikir yang seorang ucapkan dari kalimat tersebut tadi yang ada padanya kalimat tauhid, di awal dengan kalimat tauhid, ketika dibaca di pasar ini, Allah akan tuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan 1.000.000 kejelekan, diangkat 1.000.000 derajat. Ini luar biasa, pahala yang sangat besar dari zikir yang di dalamnya terdapat kalimat tauhid. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali sebenarnya zikir-zikir yang lainnya yang di dalamnya terdapat kalimat tauhid. Secara umum zikir itu memiliki banyak sekali keutamaan. Rasul menyatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahab wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala, qala dzikrullah. Rasul bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang terbaik untuk kalian, yang paling suci bagi kalian di sisi raja-raja kalian, yang paling bisa meninggikan derajat kalian, yang lebih baik daripada berinfak dengan emas maupun perak, yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher-lehernya mereka, ataukah mereka memenggal leher-lehernya kalian? Berperang berjihad fisabilillah. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Apa itu? Zikrullah ta'ala. Ini senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula zikir juga merupakan sebab maghfirah dari Allah dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan kaum laki-laki yang senantiasa berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah, demikian pula kaum wanita yang banyak berzikir mengingat Allah, a'adda Allahu lahum maghfirah. Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang besar. Ini luar biasa dari keutamaan zikir. Demikian pula dengan berzikir, Allah pun akan, ketika kita mengingat Allah dengan berzikir, Allah pun akan ingat kita. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kalian, niscaya aku pun akan ingat dengan kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ya. Dan juga dengan berzikir, maka sungguh akan ada ketenangan di dalam hati. Karena inilah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang hati mereka itu merasa tenang dengan mengingat Allah. Ini salah satu tanda keimanan seseorang itu adalah ketika hatinya itu merasa tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena memang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Cuman terkadang ada sebagian orang yang sudah terus-menerus lisannya komat kamit berzikir, tapi jiwanya enggak merasakan ketenangan. Bagaimana korelasinya dengan ayat tadi itu? Maka perlu introspeksi diri. Ketenangan tempatnya di dalam hati. Barangkali hatinya masih kotor, masih dinodai dengan rasa dendam, rasa iri, rasa benci kepada saudaranya, dikotori dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia belum bertaubat darinya, belum beristighfar kepada Allah darinya. Inilah yang akan menghalangi seorang itu mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan noda-noda yang mengotori hati mereka itu adalah karena sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan. Inilah yang akan menghalangi. Salah satunya adalah ketenangan yang akan Allah berikan kepada jiwa seseorang. Bersihkan hatinya dari noda-noda dosa, kemaksiatan, iri dan dengki, rasa dendam, kebencian. Maka dengan berzikir kepada Allah, niscaya hati itu akan merasakan ketenangan. Dan banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dari berzikir secara umum. Kemudian secara khusus yang kita bahas di sini adalah zikir yang di situ terdapat padanya kalimatut tauhid. Tentunya di sana lebih diutamakan, lebih afdal dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Wa minha anna afdaliyataha bi nutqiha kamilatan. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya keutamaan zikir dengan kalimat tauhid ini bisa didapatkan dengan mengucapkan kalimat tersebut secara sempurna. Wa bihadza yadhharu dhalalu man iktafa bismil isyarati huwa. Dari sini kita mengetahui yakni sesatnya orang yang mencukupkan zikir dengan isim isyarah saja, dengan kata ganti saja huwa, hu. Kan ada yang seperti itu ya. Ini jelas tidak ada dalamnya kalimat tauhid. Tidak cukup diganti dengan yakni isim isyarah huwa saja. Tidak cukup diganti dengan dhamir huwa saja, tidak cukup. Ya. Tapi harus sempurna diucapkan. Minimalnya tadi adalah la ilaha illallah.
Kalau mau disempurnakan dengan wahdahu la syarikalah, disebut lagi dengan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataukah yuhyi wa yumiit, ya, dan seterusnya tadi, sebagaimana apa yang kita sebutkan tadi terkait dengan zikir di pasar, sempurna ya, kalimat tauhidnya sempurna, tidak cukup hanyalah dengan dhamirnya saja, kata gantinya saja, tidak cukup. Kama yaquluhu ba'du al-mutasawwifah, sebagaimana hal itu diucapkan oleh sebagian ahli tasawuf. Sebagian orang sufi ini kan berzikir hanyalah dengan hu. Ini jelas suatu kebatilan. Tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadits, hanyalah menyebutkan dhamirnya saja. Sebutkan secara sempurna. Seorang akan dapat afdaliyah, keutamaan dari kalimat tauhid ketika dia ucapkan bilibtiha kamilatan, ketika dia mengucapkan secara sempurna, bukan cuma diambil kata gantinya saja, bukan cuma diambil dhamirnya saja huwa. Wa kadza fi taqsimiha ila qismain. Demikian pula dari hal ini kita tahu batilnya orang yang membagi kalimat tauhid dalam berzikir kepada dua bagian. Memang benar, dalam kalimat tauhid ini ada dua rukun. Yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ada dua rukun ya, ada an-nafyu, ada al-itsbat. Dua rukun memang benar. Tapi dua rukun ini nggak boleh dipisah. Harus satu rangkaian. La ilaha illallah. Kalau seorang membagi dengan dua kalimat, dua bagian, fariqun yaqulu la ilaha, fariqun yaqulu illallah. Kelompok bagian kanan dia mengucapkan la ilaha, kelompok bagian kiri dia ucapkan Allah, illallah. Yang sini syirik ya. Karena apa? Tidak menafikan, tidak mengakui adanya sesembahan. Yang ini cuma mengakui sesembahan, tidak menafikan yang lain. Berarti kan dua rukun belum terpenuhi. Di sini jelas batilnya orang yang membuat inovasi, modifikasi zikir. Zikir ini nggak boleh adanya inovasi, modifikasi, nggak boleh. Kalau punya motor, punya mobil dimodif silahkan. Karena itu urusan apa? Duniawi. Punya rumah direnovasi boleh, bagus. Tapi kalau ibadah jangan ada inovasi, jangan ada renovasi, jangan ada modifikasi, nggak boleh. Harus sesuai dengan juklatnya. Sudah ada petunjuk dan pelaksanaannya. Petunjuk seperti, pelaksanaan seperti ini sudah tepat, nggak boleh dirubah-rubah. Salah satunya zikir. Zikir ini kalimatnya harus sesuai dengan apa yang datang di dalam dalil-dalil yang ada. Salah satu contohnya tadi kalimat tauhid jangan dibikin modifikasi. Sekelompok orang mengatakan la ilaha, sekelompok illallah. Ini nggak boleh. Harus sempurna ucapannya la ilaha illallah. Ya. Ini peringatan dari muallif hafizahullah taala terkait dengan kebatilan yang ada, yakni di kalangan sebagian manusia yang membuat inovasi dalam hal zikir, modifikasi dalam hal zikir. Sempurna kalimatnya, baru seorang akan dapat keutamaannya. Wa minha, dan diantara faidah dari hadis tersebut adalah anna afdalad du'a qaulu alhamdulillah, ay kullul hamdi wa thana'i wal i'tirafi bil fadli lillahi wahdah. Bahwasanya doa yang paling afdal adalah doa yang di situ ada padanya tahmid, ada padanya kalimat yakni hamdalah, ya, ada padanya kalimat hamdalah, yakni alhamdulillah. Kalau hamdalah itu alhamdulillah, kalau tahmid itu lengkap, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini bedakan ya. Sebagaimana tasmiyah itu cukup ucapan bismillah, tapi kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Intinya tahmid ataukah tadi hamdalah, minimalnya ada hamdalahnya ya. Sehingga di antara adab doa memang mengawali doanya dengan hamdalah. Ya. Kemudian salawat dan seterusnya ini di antara adab-adab doa. Sehingga doa yang paling afdal adalah doa yang ada padanya tahmid ataukah hamdalah tadi, alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Yani kullul hamdi wa thana'i wal i'tirafi bil fadli lillahi wahdah. Setiap pujian
setiap sanjungan, setiap pengakuan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang dimaksud dengan alhamdulillah. Wa fadailul hamdi katsiratun basataha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim fi mawatin iddatin. Dan keutamaan hamdalah ini sangat banyak, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah taala, beliau telah menyebutkan secara luas di banyak tempat dalam kitab-kitabnya beliau berdua. Ini kalau mau bahas kalimat ini saja keutamaannya butuh majelis khusus. Bahkan ada kitab khusus yang membahas tentang, bab khusus yang membahas tentang keutamaan yakni hamdalah ataukah tahmid tadi itu. Ini sekedar informasi saja bahwasanya inilah doa yang paling afdal, doa yang di situ ada padanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk tahmid ataukah hamdalah. Sebagaimana zikir yang paling afdal, zikir yang di situ ada padanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini selesai hadis yang ke-10.